ramat gitu loh. Ramat apa itu? Ayo saya diwawancara. Alhamdulillah. Kita ketemu di Royal Brunei. Oh iya, di Royal Brunei ketemu. Sayangku, Allahu Akbar. Alhamdulillah dapat jajah. Lebaran Sampai awur-awuran. Di mana ini, Mbak? Ini Victoria Park. Di Victoria Park. Bukan majelisnya sampean. Derma Karya Nur Derma Nur Karya Terapi Hongkong. Nah, ini pemiliknya. Oh, iya. Ownernya Mbak Amina. Derma. Derma Karya Terapi Hongkong. Nerima murid gitu juga kan ya? Iya. Wah, iya aku pengen apa sih kursus pijet tuh biar nanti pulang ada skill kan nggak usah. Coba saya ambil ini. Mas terima pasien gitu. Belajar. Ini yang dulu wisuda di Prince Edward Diamond Hill. Diamond Hill itu kan ya? Itu soalnya aku udah jadi buruh apa aja udah capek saya. Jadi kita memang di bidang terapis. Nah, terapis itu kan orangnya. Kalau terapi itu kan kegiatannya. Nah, tapi walaupun dunia terapi karena mungkin profesinya sama dengan profesi yang lain ya. Itu tuh sebenarnya bagi saya itu hanya sebuah jembatan atau perantara. Karena sama Allah itu kan setiap orang tuh dikasih Jalan rezeki. jalan masing-masing atau keahlian, lebih tepatnya keahlian masing-masing. Mungkin karena kami ya dititipkannya amanahnya adalah di dunia kesehatan, walaupun terapi kesehatan tradisional berupa pijat, akupuntur atau mungkin cup ya, atau yang bisa kita sebut itu bekam itu, tapi sebenarnya bagi saya itu adalah jembatan. Kita tekuni, kita pahami, kita pelajarin benar-benar yang paling utamanya kontraindikasi di mana larangan-larangannya gitu loh. Jadi nggak cuma nguplok itu mijet enggak. Itu tuh adalah keahlian di mana sebenarnya satu konsisten dan sabar. Itu mengajarkan kita kesabaran. Karena sebelum kita memijat kan kita melihat orang dulu, bagaimana diagnosanya, pemahamatannya, uang wuncinya gitu kan kayak gitu ya. Jadi di sini tuh kesehatan tradisional itu biasanya dari sebutnya kedokteran timur. Nah, kita sendiri kan ada pijat akupressure, ada pijat refleksi, ada pijat tradisional Indonesia. Nah, yang lagi kita kejar nanti pijat tradisional India sama Yunani. Wah. Pijat Thailand kita ada. Kalau pijat tradisional India itu biasanya kita sebut Ayurveda. Jadi sekarang mah kita nggak bisa bohong ya. Karena apa yang kita ucapkan tuh Simbah tahu, Mbah Google. Kita tinggal share, bener nggak sih yang diucapkan Amira gitu kan? Kayak pijat akupressure itu kan pijat tertua di dunia yang lahirnya di Tiongkok. Landasan dasar teorinya juga adalah traditional Chinese medicine. Jadi kayak tabib di sini gitu. Kita belajar meridian, belajar tentang alam, belajar tentang tubuh itu, bahwa tubuh itu mikrokosmos, bahwa alam itu makrokosmos. Sama alam juga punya organ kayak tanah, laut gitu kan, kayak angin. Ya tubuh juga sama, ada jantung, ada apa? Ada ginjal gitu kan, ada organ-organ tersendiri. Nah sebenarnya itu disinergikan. Jadi kita nggak asal blok pijat. Dan saya ingin teman-teman tuh bahwa pijat itu no need to remove your clothes gitu. Nggak usah harus selalu memerlukan buka baju. Iya. Nggak harus. Dan pijat itu akan saya bawa menjadi P3K. Dimanapun, kapanpun itu kita bisa melakukan pijat. Jadi bisa menjadi penanganan pertama pada sebuah keluhan. Misalnya tiba-tiba ada yang jatuh, kalau jatuh itu mungkin ada SOP-nya ya, nggak boleh diambil langsung kan, takutnya ada yang retak kita yang disalahin. Atau misalnya kecetit, atau misalnya tiba-tiba keseleo, nah itu gimana nih gitu kan. Nah sebenarnya yang mahalnya itu ilmunya, boleh nggak dipijat waktu itu juga? Bisa boleh, bisa tidak. Nah itu yang dipelajari itu, bukan cara mijat mah gampang, cuma 5 teknik pijat dasar dikembangkan, mengusap, mermas gitu kan, menekan, menepuk, tidak. Atau kita bahasa kerennya kalau kan ini udah dunia ya, Epurage, Petricide, Fixen, tapotemen atau menepuk, atau vibrasen atau menggetar, itu dikembangkan. Nah yang paling ajibnya lagi, kita nih muslim, kita juga ada aurat yang harus kita jaga. Nah tapi kita jangan sampai itu menjadi batasan untuk kita membantu orang. Gimana caranya? Apakah pijat itu harus memakai oil terus? Nggak juga. Saya pakai handuk. Ada yang pakai oil bisa, ada yang mungkin membutuhkan krim juga bisa, ada yang cuma modal handuk bisa. Nggak ada handuk nih karena kita kan karena kita kan prinsipnya dimanapun, ini ada selendang atau ada jaket, pakai jaket aja, itu bisa. Kenapa enggak gitu? Karena kita kan memang
belajar memang mempelajari gitu kan, kayak gitu. Karena niatnya juga untuk sehat sejahtera bersama. Nah, teman-teman yang belajar bersama kita selalu saya tanya, karena yang paling saya inginkan itu belajar itu bukan menjadi seorang ahlinya itu, tapi merubah mindset dulu. Samakan persepsi. Mau ngapain, mau diapain, terus entarnya mau apa gitu dengan keilmuan ini. Apa iya mau belajar pijat di sana tukang pijat? Mendingan udah jadi babu wewes dapat gaji bulanan, bener nggak? Badan orang Cina beda, makanan juga beda, kultur juga beda, betul nggak? Kehidupan juga beda, mereka lo berotot. Pijatnya kayak gimana, harus berapa jam? Makanan juga beda, kebayang dong toksiknya kayak apa? Betul nggak? Kalau saya memikirkannya ke sana. Terus satu lagi yang paling penting, di sini jarang yang usia 20-30 ke atas. Paling muda kayak saya udah 42, April ini insya Allah 42. Teman saya yang belajar pijat ada yang 54, ada yang 56 gitu. Jadinya masa iya kita di sini belajar pijat? Ya kita kan bisa bantu orang di Indonesia. Yakin kalau nggak ada duitnya mau? Iya. Logika dong? Iya, logika lah. Itu manusiawi loh. Realita hidup di mana-mana kayak gitu. Nah iya, jadi ilmu tuh perlu penting, tapi bukan berarti kita akan seperti itu. Ongkosnya nggak mau. Misalnya kita di sini belajar pijat, tahu ilmunya kayak gini di Indonesia, karena kita di sini punya uang kan, punya tabungan, kita Allah udah kasih gaji, itu derajat juga ya buat kita. Kita manfaatkan gaji kita untuk ditabung. Di Indonesia karena kita tahu ini bisa menjadi bahan untuk lapangan kerja atau misalkan untuk mempertahankan nafkah atau perut ya, buka klinik tapi jangan kita jadi bosnya dong. Karena kalau buka sebuah klinik itu kan kita juga butuh yang nyuci, yang pembantu lah. Karena kan nggak mungkin kita masa habis handuk satu dipakai handuk satu lagi, betul nggak? Iya. Refleksi aja handuknya bisa 3, bisa 4. Kita juga butuh makan. Masa kita yang masak, kita yang nyapu, kita yang ngepel, kita yang bersihin? Logika aja. Kadang berpikir nggak sampai sana? Enggak kan? Makanya kalau di sini itu manfaatnya itu bukan masalah jago enggaknya, jago urusan Allah. Karena kan sama Allah itu dipertemukan itu, kalau bagi saya ya, ini menurut versi saya, untuk apa? Misalnya jenengan gabung ke saya, belum tentu buat tukang pijat, bisa aja jadi nanti kayaknya seru ya. Ya udah nanti aku punya rumah deh di Indonesia nih, luas kayak ada nih salah satu teman saya. Nanti orang-orang kampung diajarin ya, bantu ya, karena bila belum pendidik nyari orang bisa jadi IO, benar nggak? Butuh nggak kita keahliannya pintar, harus pintar nggak? Nggak harus kan? Bener nggak? Jadi IO bisa, karena ini yang penting jelas keilmuannya, jelas badan hukumnya, betul nggak? Apalagi kita masyarakat PMI yang ngerti mentalnya PMI cuman PMI. Iya. Bener nggak? Menjadi PMI. Walaupun profesor sekalipun di Indonesia, kalau dia belum pernah belusukan menjadi Iya, PMI, nggak aku nggak yakin bakal ngerti apa yang menjadi keinginan para PMI dan keluh kesahnya. Betul nggak? Kesepiannya, menahan amarahnya, happy-nya, dendamnya akan kesenangan ada, ya nggak? Apa ada yang introvert, betul nggak teman-teman kesana? Ya. Jadi kalau kita memang bersyukur atas diri kita, bukan tidak boleh berbagi, minimal karena kita jauh dari orang tua, kita aja ngopainin orang tua pakai uang, bener nggak? Masa kita nggak pakai uang kita untuk cantik? Cantik itu bukan aku wes tua. Ya itu hanya orang-orang yang masih malu-malu kambing kali ya, bukan kucing ya. Mohon maaf.